Chapter 71. Istirahat 3. Liburan musim panas saya adalah serangkaian pelatihan neraka. Meskipun saya berinvestasi dalam memperkuat peralatan saya dengan sistem konsolidasi acak, itu tidak berarti saya menyerah untuk melatih tubuh saya. Saya membentuk latihan rutin menggunakan posting di komunitas pahlawan, dan saya berupaya untuk mencocokkan stat ketekunan saya. Seminggu berlalu dengan mudah. Pertumbuhan tubuh saya masih terhambat. Namun, Aether telah menyelesaikan kebangkitannya. Sama dengan. Aether, Awakenet. Mistik, tanpa bentuk berkembang. Senjata jasmani, tetapi tidak berbentuk. Mematuhi tuannya atau senjatanya, memperkuat kekuatan mereka. Sebagian dari potensinya dibangunkan melalui kekuatan elemen mistis. Pilihan umum. Asteris tidak akan mematuhi makhluk lain begitu Master dipilih. Penguatan tubuh fisik. Asteris meningkatkan semua statistik variabel pemiliknya sebesar 0,7 poin. Penguatan kayu. Asteris mengikuti senjata tuannya dan memperkuat kekuatan serangan senjata. Aether sendiri juga bisa membentuk senjata. Peringkat Aether senjata bentuk saat ini, peringkat tinggi. Materialisasi detail. Asteris Aether dapat memanifestasikan warna dan tekstur, tidak boleh terlalu rumit. Melibatkan senjata. Semua fungsi di atas berevolusi dengan pemiliknya. Bergantung pada kondisi kebangkitan Aether, fungsi lain dapat berkembang. Sama dengan. Untuk meringkas, peningkatan stat materialisasi tubuh fisik meningkat dari 0,6 menjadi 0,7, dan membangkitkan fungsi baru yang disebut detail materialisasi. Saya cukup menyukai fungsi baru ini. Dalam cerita aslinya, Aether hanya memiliki dua warna, putih atau biru. Dengan demikian, senjata yang dibentuk dengan Aether terlihat, seluruhnya berwarna putih atau biru. Tetapi dengan materialisasi detail, itu akan berbeda. Pisau biasa, palu biasa, pistol biasa. Meskipun, dikatakan bahwa itu tidak bisa terlalu rumit, jadi mungkin pistol tidak akan bekerja. Petik 2. Benarkah? Tidak ada salahnya untuk mencoba. Ketika saya berpikir tentang membentuk senjata, Aether menggeliat-geliat di sekitar, mencoba untuk berubah menjadi bentuk pistol. Pada akhirnya, ada yang tidak beres dan akhirnya terlihat seperti kroisan. Jadi itu tidak berhasil. Selanjutnya adalah pisau. Aether berhasil membentuk pisau tanpa kesulitan. Pisau sepanjang 35 cm dan pegangan plastik hitam. Saya meraih pisau untuk merasakan teksturnya. Seperti dugaanku, itu tidak berbeda dengan pisau biasa. Kata kunci itu, biasa. Evandel, paman akan keluar sebentar. Petik 2. Aku akan membawa kembali makanan enak, jadi jangan terlalu lama memainkannya. Jika Anda mengantuk, tidur saja. Petik 2. Evandel membentuk kekuatan sihirnya seolah-olah itu adalah adonan tanah liat. Nalurinya sebagai penyihir menyuruhnya membuat hantu. Saya sedikit senang dia bermain bagus sendiri. Tidak gelombang. Buat binatang lucu dengan itu, oke. Tolong jangan membuat manusia. Saya tahu. Evandel menutup telinganya dan menggelengkan kepalanya. Dia tampak fokus dan tidak ingin saya mengganggunya. Untuk beberapa alasan, rasanya dia sudah mulai menyerupai Rahel. Saya membelai kepala Evandel dan meninggalkan kamar saya. Mungkin karena itu adalah istirahat, kiup kosong. Saat itu baru jam 9, tetapi ada beberapa kamar dengan lampu menyala. Saya sangat menikmati pemandangan ini. Saya pindah ke hutan terdekat. Setelah berjalan ke tengah hutan, saya berhenti dan memegang pisau Aether saya. Lalu, aku bergumam pelan. Pindai. Dalam sekejap, angka 31 muncul di bilah pisau sebelum menghilang. Itu tidak terlihat berbeda dari luar, tetapi output Aether harus 31% lebih kuat. Petik 2. Saya menatap sebuah batu sekitar 200 meter jauhnya. Itu besar dan tampak keras. Huap. Saya melemparkan pisau ke batu. Menggambar seberkas cahaya, pisau mencapai batu tetapi tidak terjebak di dalamnya. Sebaliknya, ia melewatinya. Tidak dapat menahan goncangan, batu itu terbelah dua. Pisau itu terus terbang setelah merobek batu, lalu terbang kembali ke tanganku ketika aku berpikir. Oh. Detail materialisasi mengubah Aether menjadi senjata yang tampak biasa yang tidak begitu biasa dalam kekuasaan. Tidak buruk. Artefak senjata yang tersebar di seluruh dunia memiliki penampilan luar yang luar biasa sesuai dengan status tinggi mereka. Kedalaman sejarah dan waktu adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Tetapi senjata di tangan saya berbeda. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah pisau biasa, modern. Tentu saja, meskipun bisa menembus batu besar, itu tidak dijamin untuk menembus penguatan Ki. Tapi, penampilan luar yang biasa menyebabkan kecerobohan, dan momen kecerobohan akan cukup untuk menghadapi pukulan mematikan. Tengah hari. Klub keliling berkumpul lagi di bawah terik matahari musim panas. Tempat pertemuan adalah stasiun portal Seoul. Chae Na-yun, Kim Soo-ho, dan Yo Yeon-ha telah tiba dan sedang menunggu kadet-kadet lain datang. Ya Tuhan, sangat panas. Kapan mereka datang? Petik 2. Chae Na-yun menggerutu ketika dia mengipasi dirinya dengan tangannya. Yo Yeon-ha bergumam dari sebelahnya. Siapa yang menyuruhmu mengenakan seragam kadet? Petik 2.
Daripada mengenakan jaket 3 juta won yang memberikan kontrol suhu, Chae Na-yun mengenakan seragam kadetnya, berpikir Kim Suho akan melakukan hal yang sama. Namun pada kenyataannya, Kim Suho mengenakan kemeja putih dengan celana panjang hitam. Itu sangat cocok untuknya sehingga dia bahkan tidak bisa marah. Oh, lihat, ini seragam kadet lainnya. Yo Yonha menunjuk ke tempat yang jauh, dan Chae Na-yun mengalihkan pandangannya. Itu adalah Kim Ha-jin. Dia juga mengenakan seragam kadetnya, tetapi dengan jaket hitam di atasnya. Petik 2. Bagaimana dia tidak terbakar dalam hal itu? Namun, tidak seperti apa yang Chae Na-yun pikirkan, Kim Ha-jin merasa senang. Apa yang dia kenakan adalah cloth armor yang diberikan oleh Rahel, yang memiliki fungsi kontrol suhu. Kim Ha-jin berjalan ke yang lain. Hei, Ha-jin. Kim Suho melambaikan tangannya dan menyambutnya. Ya. Kim Ha-jin mengangguk. Melihat bola-bali di antara mereka berdua, Chae Na-yun menyeringai. Mereka terlalu canggung. Pada saat itu, Oh Han-hyun berteriak ketika dia bertepuk tangan. Sekarang Ha-jin Si ada di sini, ayo pergi. Setelah memeriksa paspor kami di stasiun portal, kami tiba di London. Ini adalah pertama kalinya saya berada di sini, dan saya menemukan pemandangan yang ramai dan indah. Seperti yang kalian semua tahu, kita akan pergi ke Clancy Islet hari ini. Clancy Islet adalah tempat berkumpul bagi kelas atas Eropa, yang dikenal dengan judi, belanja, santapan lesat, dan hiburan. Di satu sisi, itu mirip dengan Las Vegas Amerika. Bagus, sangat bagus. Chae Na-yun mengungkapkan kegembiraannya saat dia mengepalkan tinjunya. Kita punya waktu luang, kan? Ya, sampai pukul 7 malam ini. Ada acara besar yang terjadi malam ini, dan itulah sebabnya kami pergi ke Clancy Islet. Ketika saya menghubungi mereka tentang datang untuk menonton, mereka dengan senang hati mengatakan ya. Petik 2. Seperti yang dikatakan Oh Han-hyun, ada acara besar yang direncanakan untuk malam ini. Itu sangat besar sehingga akan menarik segala macam lalat yang tidak diinginkan. Tidak, mereka terlalu kuat untuk disebut lalat. Mungkin lebih baik memanggil mereka binatang buas. Baiklah, ayo pergi. Saya mulai berjalan dengan anggota kelompok lainnya. Setelah mengikuti sepanjang sungai Thames selama sekitar 10 menit, kita bisa melihat sebuah pulau mengambang di langit. Itu sekitar 4,2 km persegi, melayang sekitar 700 meter di udara. Ini adalah Pulau Terapung, Clancy Islet, yang dibuat menggunakan batu apung, pemerintah Inggris. Pulau kaya ini menghasilkan hampir 30% dari laba pariwisata Inggris. Wow, sudah lama sekali. Saya pasti berusia 11 ketika saya terakhir di sini. Petik 2. Chae Na-yun tersenyum dengan perasaan mengingatkan. Namun, wajahnya dengan cepat menjadi gelap. Pasti karena kakak laki-lakinya bersamanya terakhir kali. Ini pertama kalinya saya di sini. Apakah Anda akan menjadi pemandu kami? Petik 2. Kim Suho bertanya. Chae Na-yun menjadi berenergi lagi dan membalas, tentu saja. Semua orang terus mengobrol, dan saya berjalan sambil mendengarkan dengan setengah hati. Ha-jin, pernahkah kamu ke sini sebelumnya? Lalu tiba-tiba, Kim Suho bertanya padaku. Tidak. Oh, kalau begitu kita berdua adalah pemula. Kurasa begitu. Ketika saya berbicara dengan Kim Suho, kami tiba di pintu masuk Clancy Islet. Ada membangun portal di Sungai Thames yang mengarah ke pulau itu, dan mudah untuk melihat bahwa ada keamanan yang lebih ketat di sekitarnya. Ini kartu taruna dan undangan dari Jami Kim Si. Oh Han-hyun mendekati salah satu penjaga di depan pintu masuk dan memberinya ide kadet dan surat undangan. Petik 2. Tunggu di sini. Penjaga pergi untuk mengonfirmasi keaslian surat undangan, lalu kembali untuk mengizinkan kami masuk. Tentu saja, kami harus memeriksa bagasi dan pemindai tubuh untuk memastikan kami tidak membawa senjata apapun. Seberapa ketat? Clancy Islet memiliki segalanya untuk ditawarkan dalam hal uang, kasino, arena duel, rumah lelang, seminar akademik, ceramah, keynote perusahaan, deal. Tidak berlebihan untuk mengatakan Clancy Islet adalah alasan Inggris adalah negara paling kuat kedua di Eropa. Oh, benar, kita bisa pergi ke kasino, kan? Tanya Chae Na-yun. Dia sepertinya sudah gatal untuk pergi. Ya, taruna Kyuup diperlakukan sebagai orang dewasa di sini. Menjadi kadet Kyuup adalah status yang hebat karena memungkinkan anak di bawah umur untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak bisa dilakukan oleh anak di bawah umur. Selanjutnya, jika masalah muncul karena itu, negara akan bertanggung jawab. Tentu saja, itu tidak berarti kita bisa melakukan kejahatan. Bagus. Chae Na-yun mengepalkan tangan dengan penuh kemenangan. Namun, saya tahu kegembiraannya akan hilang hanya dalam 3 jam. Chae Na-yun membawa 300 juta won hari ini, yang merupakan setengah dari jumlah yang dia tabung dari uang sakunya. Dia seharusnya merencanakan untuk menghabiskan 15% dari itu untuk berjudi dan 85% lainnya untuk belanja. Tapi dia akan meledakkan semua itu hanya dalam 3 jam perjudian. Bahkan sebagai penulis asli, saya tidak tahu mana yang lebih absurd, memiliki 300 juta won dari uang saku atau kehilangan semuanya hanya dalam waktu 3 jam. Saya berusaha mempertahankan rasa dingin saya sebanyak mungkin, tetapi saya juga gugup. Saya juga gatal. Bagi saya,
Kasino adalah tambang emas. Saya tidak berencana pergi ke laut dan menarik perhatian yang tidak perlu pada diri saya sendiri, tetapi saya juga tidak berencana pulang dengan tangan kosong. Sebelum kejadian malam ini, saya berencana untuk menghasilkan sebanyak yang saya bisa. Ayo masuk. Kami berjalan ke portal. Dalam sekejap mata, pemandangan berubah. Air mancur raksasa, hotel kasino flamboyan, rumah lelang, restoran mewah, dan awan sekilas. Itu adalah surga di bumi. Kasino. Siapa yang mau pergi ke kasino? Petik 2. Chae Nayun berteriak penuh semangat. Yo Yonha dan Kim Suho tidak punya pilihan selain pergi bersamanya. Saya juga berencana pergi ke kasino, tetapi saya tidak mengikuti Chae Nayun. Kim Suho bertanya padaku. Hajin, kemana kamu akan pergi? Petik 2. Aku lelah, jadi aku akan beristirahat sebentar di kamar hotelku dan makan siang sesudahnya. Meskipun itu yang saya katakan, saya langsung menuju ke kasino setelah saya menurunkan tas saya di kamar saya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke kasino, dan itu bahkan lebih menakjubkan dari yang saya bayangkan. Petik 2. Oh. Di daerah yang luas tanpa cermin atau jam, suara mesin slot berputar bergema, dan berbagai bahasa bolak-balik. Apa yang harus saya lakukan? Mesin slot, atau ambil salah satu meja? Saya harus beli keripik dulu. Petik 2. Pertama, saya menuju ke pertukaran mata uang. Saya membawa uang tunai 10 juta won untuk ditukar. Bisakah saya mendapatkan ide Anda? Kasir itu berbicara dalam bahasa Korea yang fasih dengan senyum cerah. Saya memberinya ide taruna saya. Kasir mengubah uang saya menjadi keripik tanpa mengedipkan mata. Menatapnya, aku bertanya dengan santai. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Kasir, atau lebih tepatnya Jain yang menyamar sebagai kasir, menjawab sambil tersenyum. Sudah 6 tahun. Jadi sudah lama. Iya nih. Saya mengambil keripik saya dan berbalik. Apakah saya memilih jackpot mesin slot? Atau apakah saya mengosongkan dealer? Petik 2. Petik 2. Sangat dekat. Ketika saya merenungkan dua pilihan, sebuah suara yang akrab terdengar. Itu adalah Chae Nayun. Kamu benar-benar kehilangan 1 inci. Chae Nayun sedang duduk di meja stud 7 kartu. Ada banyak meja poker yang berbeda di kasino ini, tetapi hanya 3 di antaranya untuk varian kartu 7 kartu. Tetapi karena stud 7 kartu adalah satu-satunya varian poker yang dia tahu, dia duduk di meja stud 7 kartu seolah itu adalah pilihan yang paling jelas. Sobat, aku hampir memilikinya. Mendengar suaranya yang sedih, seorang pria yang duduk di sebelahnya menghiburnya. Kamu sudah dekat, haha. Tutup pantatku. Mudah sekali menemukan pussover seperti Chae Nayun. Keempat orang yang duduk bersamanya di meja itu bekerja sama untuk menipu dirinya. Dari kejauhan, aku bisa melihat bahwa dia kehilangan 10 juta won di pot terakhirnya. Tampaknya itu terlalu berat baginya ketika dia mencoba bangkit. Saya pergi sekarang. Haha, sampai jumpa. Tapi ya, saya merasa tidak enak mengambil uang dari seorang anak. Di sini, saya akan mengembalikan 25% dari itu. Petik 2. Pemimpin 4 memprovokasi dia. Bert, scammer. Dia adalah seorang pria Kaukasia yang tinggi, yang jarang menderita kerugian dalam novel saya. Apa, ini hanya perubahan saku. Saya bisa kembali kapanpun saya mau. Petik 2. Chae Nayun duduk kembali, semangat kompetitifnya membara. Sambil menunjukkan giginya yang licik, Bert menyerahkan setumpuk keripik kepada Chae Nayun. Ayo, jangan seperti itu. Di sini, ambil ini dan pergi. Aku mengatakan ini padamu, nona muda. Petik 2. Persetan, ayo pergi lagi. Sama seperti itu, Chae Nayun jatuh ke dalam perangkap mereka. Dia memenangkan 2 pot berikutnya, menghasilkan total 3 juta won, kemudian kehilangan 8 juta pada pot ketiga. Dia menghasilkan 2 juta pada keempat, kemudian kehilangan 20 juta pada kelima dan keenam. Gelombang begitu dekat. Pada 8, Bert sengaja hilang. Chae Nayun tertawa, tidak tahu bahwa dia hanya berpura-pura. Tolong, aku jelas akan memenangkan yang itu. Mungkin. Meskipun Bert adalah scammer, dia tidak selingkuh saat ini. Kartu kasino semuanya dibuat khusus artefak sehingga tidak ada pahlawan yang bisa melihatnya, kecuali saya, tentu saja, atau melakukan semacam trik. Bert hanya membaca perubahan samar dalam ekspresi Chae Nayun untuk membaca tangannya. Karena Anda membawa lebih banyak kartu di tangan Anda dengan 7 kartu, Chae Nayun tidak punya peluang. Saya melipat. Petik 2. Putaran berlanjut sampai akhirnya mencapai putaran ke-11. Chae Nayun terlipat dengan 2 pasang di tangannya. Bert memiliki 1 pasangan, dan rekan setimnya memiliki seorang ratu yang tinggi. Aku juga melipat. Namun, Bert dilipat untuk memprovokasi Chae Nayun bahkan lebih. Kemudian, dia bertanya kepada rekan satu timnya dengan senyum diam-diam. Hei, bisakah aku melihat tanganmu? Saya ingin tahu apa yang Anda miliki. Petik 2. Haha, itu benar-benar bukan potku untuk menang. Ketika rekan satu timnya menunjukkan ratu tinggi, wajah Chae Nayun memerah. Ayolah. Sekarang setelah semuanya berjalan sejauh ini, tidak ada yang bisa menghentikan Chae Nayun. Hanya dalam 2 jam dari sekarang,
Chae Nayun akan kehilangan semua uangnya, lalu berlubang di kamar hotelnya untuk menangis. Tentu saja, saya tidak tertarik dengan keluhan yang akan dihadapi Chae Nayun. Namun, saya tertarik pada Bird Scammer. Perlahan-lahan aku mendekati meja mereka, lalu mengetuk bahu Chae Nayun. Hei, berdiri. Saya akan bermain di sini. Petik 2. Apa? Kapan kamu sampai di sini? Ketika saya mencoba mengusir Chae Nayun, wajah para scammer langsung menegang. Mereka cepat bertindak. Saya mendapat telepon. Saya akan berhenti di sini. Petik 2. Seorang anggota berdiri, pura-pura mengangkat telepon. Bird kemudian berbicara sambil tersenyum. Sepertinya ada kursi terbuka untukmu. Petik 2. Bisakah aku bergabung? Aku duduk, pura-pura tidak tahu apa yang dia lakukan. Bird menyambutku dengan senyum lebar. Tentu saja. Hei, apa kamu yakin punya uang? Harga taruhan minimum adalah 100.000 won. Petik 2. Aku baik-baik saja, main saja. Permainan kemudian dilanjutkan dengan dealer memberi kita masing-masing 3 kartu. Semua orang memeriksa tangan mereka, lalu mengambil salah satu kartu mereka untuk diungkapkan. Petik 2. Tapi bukan aku. Saya meninggalkan kartu saya tepat di tempat dealer menempatkannya. Saya tidak membalik kartu untuk memeriksa apa itu. Hei, bukankah kamu akan melihat tanganmu? Salah satu anggota tim Bird bertanya. Itu adalah pria botak dengan wajah yang mengintimidasi. Saya tersenyum dan mengangguk. Tidak, bukan aku. Bahkan jika saya tidak membalikkannya, saya bisa melihat apa yang ada di dalamnya. 200 hati dan 3 sekop. Kau tahu aturannya, nak? Apa? Kamu pikir aku akan berada di sini jika tidak? Mo. Menyanyikan lagu ini, saya mengambil salah satu kartu untuk mengungkapkan. Itu adalah 3 sekop. Segera, pembuluh darah melotot ke pelipis pria itu. Apa masalah Anda? Apa milikmu? Apa? Hei. Bird dengan cepat memotong. Haha, tidak bisakah kamu melihat apa yang dia kenakan? Itu seragam kadet Kyuk. Mari saling menghormati, oke. Petik 2. Meskipun itu yang dia katakan, wajah Bird juga agak kaku. Dari kelihatannya, bahkan Bird yang maha kuasa pasti tidak berharap melihat seseorang yang bahkan tidak akan melihat tangannya. Namun, teknik judi hanya berjalan sejauh ini. Keberuntungan adalah raja. Pelaporan, 6 jin dari masyarakat jahat, 3 pahlawan dari asosiasi, dan beberapa scammer acak. Oh, dan ada 1 orang dari hamparan luas. Sepertinya dia hanya ada di sini untuk melihat-lihat. Petik 2. Jain melaporkan temuannya. Jin dari masyarakat jahat. Pahlawan peringkat tinggi dari asosiasi pahlawan. Seorang pemburu dari hamparan luas. Dan kelompok chameleon. Dengan skala acara yang begitu besar, semua jenis orang berbondong-bondong ke sana. Jain hanya melaporkan apa yang bisa dia konfirmasi secara pribadi. Tidak diragukan lagi, banyak lagi yang mengintai di bayang-bayang. Oh benar, ada juga Kim Ha-jin, yang disukai bos. Jain mengakhiri laporannya dengan Kim Ha-jin. Tanda hubung. Siaga untuk saat ini. Juga, saya tidak suka Kim Ha-jin. Sangat, saya tidak tahu. Petik 2. Jain mengabaikan bagian akhir kalimat bos. Ngomong-ngomong, Kim Ha-jin melihat wajahku. Apakah Anda pikir dia memperhatikan? Petik 2. Dia perlu memusatkan kekuatan sihirnya di sekitar saraf optiknya untuk melihat melalui hadiahmu. Tidak ada alasan dia akan menggunakan kekuatan sihirnya sambil menatap orang biasa. Saya rasa begitu. Aku juga tidak merasakan gerakan kekuatan sihir. Petik 2.